menurut Anda masalah apa yang dihadapi di depan mata saat ini? Menurut saya yang paling terlihat di depan mata masalah masa lalu yang masih ada adalah korupsi. Seperti yang kita bisa lihat bahwa MBG bahkan kepala-kepalanya dicopot karena permasalahan korupsi. Negara kita ini saya rasa semua orang setuju ya bahwa kita tidak akan pernah maju kalau seandainya permasalahan korupsi ini masih ada terus gitu, Bang Andro. Tapi aparat penegak hukum sudah bertindak, 3 kepala sekaligus dicopot. Menurut Anda itu sudah merupakan bagian akomodasi penegakan hukum yang adil dan merata? Ya, menurut saya itu sesuatu hal yang normal dan harus dilakukan, tapi itu bukan sesuatu kebaruan gitu. Menangkap seseorang yang ternyata diduga melakukan korupsi itu suatu kewajiban, dan saya ingin mengingatkan bahwa penangkapan atas kasus korupsi itu bukan prestasi. Prestasi itu ketika sudah tidak ada lagi korupsi, terutama pada proyek yang paling dibanggakan oleh presiden gitu. Ini proyek yang paling diperhatikan presiden tapi korupsinya sebegitu besar. Ini kan kegagalan sebetulnya, meskipun di akhirnya ditangkap itu sebuah kewajiban menurut kami. Tapi sesungguhnya Fatima, sebagai mahasiswa kami yakin teman-teman mahasiswa masih idealis. Menurut Anda gagasan aspirasi ini ditampung tidak oleh pemerintah? Ditampung, ditindaklanjuti kalau versi Fatima sejauh ini? Versi kami masih sangat minim ya Mas Andro, karena respon-respon terbaru pemerintah setelah kita aksi pun menunjukkan sikap-sikap yang empati. Padahal ironisnya tuntutan kita yang kelima adalah sebetulnya untuk pemerintah lebih empati dan mengakui ketika ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Tapi kan so far yang terlihat adalah kita tidak akan pernah menghentikan MBG. Ini pemerintah sudah hemat kok. Terus terkait kenaikan BBM ada juga yang berpendapat bahwa salah sendiri orang-orang yang tadinya memilih untuk menggunakan kendaraan yang cc-nya tinggi sehingga pakai Pertamax. Jangan komplain dong kalau harganya naik dan sebagainya. Ini menurut kita satu respon-respon yang sangat tidak elok, jauh dari menampung itu tidak hanya dibuat, tetapi terus-menerus dipertahankan dan diperbesar. Kita punya memori yang begitu luar biasa, misalnya ya, tentang putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang membuat Gibran bisa jadi wapres hari ini. Mana mungkin kita percaya bahwa orang yang namanya Prabowo Subianto akan menegakkan hukum, sementara wakil presidennya saja itu cacat hukum. Oke, orang boleh berharap, barangkali itu hanya strategi untuk memenangkan Pilpres. Tapi sesudah memenangkan, maka dia akan membangkitkan keadilan itu. Tapi apa yang dilakukan di hari pertama Prabowo Subianto berkuasa? Dia mengangkat Teddy sebagai seskap, yang itu jelas-jelas melanggar undang-undang TNI. Sesudah tahu itu melanggar, bukan Teddy yang dicopot, tapi undang-undangnya yang diubah. Saya punya tesis begini, kalau kekuasaan hari ini sejak mau berkuasa saja itu rela menghalalkan segala cara, mana mungkin selama 5 tahun dia berkuasa dia akan pakai etika. Maka hanya ada 2 jenis manusia, Bang Rizal, yang berbaik sangka pada penguasa. 1, orang bodoh. Yang kedua, orang yang turut menikmati kekuasaan. Saya harus apresiasi pada UII karena secara tegas menolak untuk mengelola SPPG. Teman-teman, tepuk tangan dong. Mana Pak Rektor tuh? Menolak mengelola SPPG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik karena SPPG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran.